Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على أممي يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح مشايخنا في الدين شيخ عبد الكريم إبراهيم الدسوقي حسن شيخ علي شيخ عبد الكريم وإلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang insyaallah penuh barokah ini Allah masih berikan kita kemudahan, Allah masih berikan kita kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan menghidupkan majelis ilmu dengan satu harapan, semoga duduknya kita di tempat ini senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita daripada kitab Haqa'iq An-Tasawuf yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Aisyah. Pada pembahasan pagi hari ini kita akan masuk pada satu bab yang bagi kita sudah tidak asing lagi, namun ini menjadi pembahasan inti di dalam proses perjalanan seseorang mendalami ilmu tasawuf, di mana at-tariqah al-wusul ila Allah itu banyak jalannya. Namun jalan yang paling utama dalam bab ini sebetulnya pembahasannya semestinya di awal. Seingat saya bab ini belum pernah kita bahas ya. Seingat saya, catatan saya. Jadi bab ini mungkin sifatnya mengulang karena memang pembahasannya cukup sering kita dengar. Namun kita akan lebih rinci lagi karena kita akan berpedoman kepada kitab yang kita baca. Bab tentang at-taubah, tentang apa itu makna daripada taubat. Pada bulan lalu kita sudah bahas tentang syukur, tentang syukur. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-taubatu bermula taubat. Yang dimaksud dengan taubat, definisi daripada taubat adalah rujukan, kembalinya seseorang amma kana madmuman fi syar'i, daripada perkara-perkara yang tidak baik, amal-amal yang tidak baik menurut syarak, ila ma huwa mahmudun fihi, menuju kepada perkara-perkara amal-amal yang baik dan amal-amal yang terpuji. Wa hiya mabda'ul tariqis salikin, dan taubat ini adalah merupakan pedoman dasar, landasan utama di dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa miftahu sa'adatil muridin, dan taubat adalah merupakan kunci kebahagiaan orang-orang yang sedang menjadi murid, seseorang yang sedang belajar, seseorang yang sedang ingin memperbaiki diri. Wa syartun, dan taubat ini juga menjadi syarat fi sihhati, dalam sahihnya, di dalam sahnya asir ilallah, jalan menuju kepada Allah. Jadi ini beberapa pembahasan terkait dengan definisi taubat. Jadi taubat itu adalah merupakan pintu gerbang sebelum
kita masuk lebih dalam lagi mengenal Allah, mengenal Rasulullah, meneladani Rasulullah, mengenal sifat-sifat Allah, atau bahkan gerbang kita untuk melakukan syariat. Makanya sering saya sampaikan bahwa proses yang disebut dengan takhalli, tahalli, dan tajalli ini awalnya adalah melalui pertaubatan. Jadi sehebat apapun amal seseorang, dengan dia sudah melakukan sholat, mungkin sholatnya sudah banyak dari sisi kuantitas jumlahnya, tapi pertobatan belum dimasuki, maka bisa jadi semua amal-amal tersebut tidak bernilai di mata Allah. Kenapa? Karena Allah belum mengampuni dosa tersebut, dosa orang tersebut. Kenapa kita semua orang-orang yang punya dosa? Ya karena kita adalah makhluk yang memiliki dua kekuatan. Dalam Al-Quran dijelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini makhluk manusia yang memiliki dua kekuatan ini yang terus berperang, tidak selesai-selesai sampai kita wafat. Sehingga potensi kita semua ada keinginan untuk melakukan dosa. Saya tanya Bapak Ibu di sini, ada nggak keinginan melakukan dosa? Ada nggak? Hah? Ada. Walaupun bukan di sini. Di sini masih ingat taubat, masih ingat Allah. Tapi kalau di luar ada kan keinginan itu. Kalau nggak ada, saya mau pulang nih. Kenapa di rumah saya malaikat semua? Ada nggak keinginan melakukan dosa? Ada. Termasuk saya. Kita semua ya karena memang kita punya potensi itu. Nggak ada orang yang wah suci nggak mungkin melakukan dosa, nggak ada, pasti ada. Walaupun mungkin coba-coba, atau bahkan ada orang yang frustasi dengan taat, Pak. Ya karena udah benar-benar jadi orang yang taat, rasanya dia bosan. Ada orang yang bosan jadi orang taat. Ada ya? Ada Pak, ada. Orang bosan jadi orang taat karena udah 10 tahun jadi orang taat, bosan ya. Makanya yang namanya sabar, salah satu sabar yang tersulit adalah sabar ketika kita bertahan dalam ketaatan. Kalau sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, insya Allah semuanya bisa, betul. Keluar dari lingkungan maksiat, selesai. Malam-malam ngumpul dengan teman-teman, kita minum khamar. Besokan pagi kita keluar dari komunitas itu, kita udah nggak minum lagi, betul. Tapi kalau yang namanya sabar dalam taat, sepanjang waktu, sepanjang masa, sepanjang umur kita, betul kan? Makanya jangan heran kalau ada orang yang juga jenuh dengan taat. Bahkan yang lebih ironis lagi, ada orang yang sudah melakukan ibadah, ada kasuistik lah yang sifatnya. Orang berangkat umroh, berangkat haji, dia bukan bertaubat dengan sebab haji dan umroh itu, tapi justru dia taubat nggak mau umroh haji lagi. Apa pasal? Mungkin di sana dia diuji dengan penyakit, ya baru 1 hari sampai di kota Madinah sudah sakit, masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit terus dirawat, nggak sempat dia ziarah makam Rasulullah, nggak sempat dia tawaf sa'i. Ada kejadian sampai 2 hari menjelang mau pulang baru Allah kasih sembuh. Ada yang begitu, ada kejadian. Atau bahkan ada orang yang melaksanakan haji, karena haji ini kan perjuangannya lebih berat ya Pak ya. Harus wukuf, kemudian nanti di Musdalifah, ya, suasananya juga tak nyaman, pakaian mungkin ada yang belum sempat ganti, belum lagi ngantri saat di kamar mandi, makanannya mungkin gak sesuai. Sehingga ada orang yang bilang, kok haji begini ya, kok umroh begini kan begitu. Padahal dia tak sadar ketika dia melaksanakan ibadah tersebut, maka setiap ibadah pasti ada tantangannya, betul. Jangankan haji umroh, kita mau sholat, qiyamul lail ada tantangannya kan? Banyak Pak, banyak, betul ya. Sudah bangun jam 1, udah bangun jam 1, padahal tidur dari jam 9.
Ntar aja dulu jam 2. Jam 2 bangun, ntar aja jam 2. Mungkin masih merasa dingin, itu kan tantangan. Tapi yakinlah bahwa setiap ibadah yang di sana ada tantangan, ada pengorbanan, maka yakinkan bahwa ibadah tersebut memiliki keutamaan yang luar biasa. Betul. Makanya sholat malam itu sulit, Pak. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqtan wa aqwa qila. Itu paling berat ibadah itu. Tapi ada orang yang istiqomah dengan bangun malam. Dia kalau sudah enggak bangun malam rasanya ada yang kurang. Kenapa? Karena bangun malam dia telah menjadikan media komunikasi curhat dia dengan Allah. Dia sudah jarang curhat sama manusia. Kenapa? Kalau curhat sama manusia kadang-kadang ketemu manusia yang bocor, masalah bukan beres, malah semakin berantakan. Dia lebih yakin dengan Allah, maka dicarilah momen yang tepat untuk curhat dengan Allah. Karena Allah Maha menutup rahasia kita, dan Allah akan menyelesaikan daripada masalah kita walaupun perlu proses. Maka jalan menuju Allah itu tidak mulus. Bahkan di antara doa kita terbanyak yang sering kita ungkapkan dalam ibadah kita, doa apa Pak? Doa minta hidayah. Berapa kali kita baca satu hari? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ya. Kenapa kita minta selalu jalan yang lurus? Karena kita punya potensi tadi, kadang-kadang lagi lurus-lurusnya, tiba-tiba menyimpang sedikit. Keluar dari jalur, kalau diumpamakan sebuah garis, ada saatnya kita keluar dari jalur. Meskipun ada orang yang bilang, oh umat Islam itu nggak beres, kenapa kok masih minta petunjuk? Iya kan? Ada orang non-Muslim dulu komentar salah seorang pendeta, siapa namanya itu. Oh masa agama Islam selalu minta petunjuk? Kalau memang dia agama yang benar, ngapain? Bukan itu maksudnya. Ketika kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk iman dan Islam, maka proses berikutnya adalah kita kepingin mohon kepada Allah agar dipertahankan hidayah ini, agar dipertahankan apa yang sudah kita raih, dan diberikan hidayah taufik, petunjuk-petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa? Karena kita belum sempurna kalau hanya sekedar kita yakin dengan Islam dan iman saja, sementara kita memerlukan amal-amal soleh yang kita lakukan. Maka dalam kalimat doa yang kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk melakukan amal-amal soleh dan kebaikan. Ya. Jadi itu makanya ini berat, proses ini berat. Maka pertaubatan adalah merupakan bagian dari wasilah kita untuk kembali ke jalan yang lurus, ya. Kembali dari yang tadinya agak-agak miring, ya manusia. Bahkan dijelaskan dalam satu hadis, mungkin saya pernah sampaikan. Rasulullah sampaikan bahwa ada di kalangan umat Islam itu yang disebut dengan al-mujahirin. Mereka orang-orang yang menampakkan dosa-dosanya, padahal dosanya sudah ditutupi sama Allah, tapi dia tampakkan dosa tersebut dengan penuh kebanggaan. Ketika dia malam melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, paginya dia ceritakan, bangga dengan dosa. Sudah ada yang sampai ke level itu, Pak. Nah, ini orang kalau yang udah begini, ini udah sinyal-sinyal nanti hatinya bakal ditutup sama Allah. Dosa itu definisinya wahaka fi sadrika, apa-apa yang tersembunyi dalam diri kita dan orang lain nggak ada yang kepingin orang itu tahu ketika kita melakukan dosa. Itu hakikat daripada makna dosa. Tapi ternyata ada orang yang justru bangga ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, dia ceritakan kepada kawan-kawannya. Berarti dalam diri orang tersebut fi qulubihim maradun,
fazadahumullahu marada. Sudah dia sakit dengan dosa dan maksiat, fazadahumullah, maka Allah tambahkan sakit daripada hati orang tersebut dengan menceritakan dosa-dosanya. Sehingga pada akhirnya nanti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah bakal kunci nanti seluruh pendengaran dia, penglihatan dia, hatinya bakal dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yang kita khawatirkan, kalau orang sudah dikunci hatinya, maka nanti kita akan keluar daripada Islam dan kita lebih memilih kepada kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di dalam kitab ini, ya, muallif kitab mencantumkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allah taala al-mu'minina biha fi ayatin katsiratin. Dan perintah untuk bertaubat ini ada banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang perintah tersebut. Wa ja'alaha sababan lil falah, dan menjadikan taubat itu sebagai sebab kunci keberhasilan kita fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya baca ayatnya, saya akan bahas sedikit tentang makna taubat dari sisi bahasa. Jadi para ulama ini membahas tentang satu kalimat dalam ayat Al-Quran itu begitu sangat kompleks ya. Makanya khazanah Islam ini nggak main-main sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita nggak pede dengan agama kita. Ulama-ulama dulu begitu hebat. Saya ambil dari satu mu'jam Miqyasul Lughah yang disusun oleh Imam Ibnu Faris. Apa kata beliau? Taubat itu memiliki beberapa makna. Yang pertama bermakna ar-ruju', kembali, ya, kembali pulang, rujuk kembali. Seperti baitun itu tempat kembali. Rujuk kembali, maksud sini adalah kembali kepada Allah setelah kita melakukan dosa-dosa. Ulang, ya, rujuk itu ulang, seperti ayat yang sering kita ucapkan kalau takziah, raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari kata roja'a. Kemudian beliau katakan lagi ada makna lainnya al-audah, kembali. Aud, zahaban mu'ayyaban, kalau dalam orang Arab itu bilang, misalkan kita pesan tiket pesawat, ya, itu pulang dan kembali. Kalau orang Mesir bilang ruh budai, zahaban mu'ayyaban. Kemudian ada lagi makna taubat itu adalah al-inabah, menuju. Apa yang dituju? Ampunan Allah. Yang dituju apa? Yang dituju adalah rahmatnya Allah. Itu termasuk makna daripada al-inabah. Kemudian yang berikutnya ada lagi beliau katakan an-nadam, ya, penyesalan. Orang yang sudah bertobat insya Allah menyesal. Itu yang namanya taubatan nasuha. Ya, enggan untuk kembali lagi. Tapi ada orang yang tobatnya tobat sambal. Ya. Sambal itu kan pedas. Hari ini kita tobat makan sambal, besok nanyain lagi kalau ada sambal. Betul. Nah, ini perumpamaan taubat yang tidak istiqomah, taubat yang tidak nasuha. Nah, 4 makna inilah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Miqyasul Lughah. Kemudian ada pendapat ulama yang lain bahwa kalimat taubat itu dari kata aba yaubu, ay taibun. Bisa maknanya itu ghufranun, bisa maknanya adalah maghfirah. Bahkan ada ulama mengatakan ketika Allah menggunakan kalimat maghfirah, di sini Allah menggunakan beberapa kalimat dalam setiap ayat Al-Quran. Ada kalanya Allah menggunakan kalimat ghafur, ada Allah menggunakan kalimat ghafir,
Ghafir dzunub. Ada Allah menggunakan kalimat Ghaffar. Ternyata dari sisi makna tiga kata ini Ghafir ini memiliki perbedaan. Yang pertama kalimat Ghafir bermakna dosa-dosa kecil. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Maksud ghafir di sini adalah dosa-dosa kecil. Ghafur, dosa yang sangat banyak. Ghafur rahim, kalau dosanya banyak maka Allah menggunakan kalimat ghafur. Ada lagi Allah menggunakan kalimat ghaffar. Nah, kalau ghaffar ini dosanya standar, banyak tapi nggak banyak banget, beda dengan ghafur. Sampai ulama-ulama mendefinisikan kalimat tersebut. Ada satu ayat Al-Quran ya, yang tadi kita akan baca, di antaranya firman Allah dalam surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, maka kalian akan mendapatkan kemenangan, kejayaan. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohon ampunlah kalian semua kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaih, kemudian kalian tubuh bermakna bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sumun alaihi salatu wassalam katsiran ma yujaddidu taubata wa yukarrirul istighfar ta'liman lil ummah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kebiasaan Rasulullah adalah beliau memiliki satu amalan di mana beliau senantiasa beristighfar. Ya, sebagai apa? Sebagai pembelajaran buat umatnya. Bukan berarti Rasulullah ini banyak dosa, tidak. Rasulullah di sini posisinya maksum Bapak Ibu sekalian. Rasulullah adalah satu-satunya hamba Allah, Nabi kita Muhammad, yang kalau punya kesalahan yang kecil saja cepat ditegur sama Allah. Bahkan para nabi dan para rasul pun mereka semua ada yang mengalami proses. Namun ada satu kitab mengatakan mereka ini ketika melakukan dosa itu sebelum diangkat menjadi rasul. Jadi taubat kemudian diangkat menjadi rasul. Jadi prosesnya sebelum, seperti halnya Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan dari surga, itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Apa doanya yang paling masyhur? Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini boleh kita jadikan amalan ya, untuk kita minta ampun dengan wasilah doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa pernah juga melakukan dosa, kesalahan. Apa salahnya? Dalam ayat Al-Quran, Nabi Musa itu pernah memukul seorang dari kalangan Bani Kipti sampai mati. Ya, hebat Nabi Musa yang memukul orang sampai mati. Berarti kan ini kekuatannya dahsyat ya. Beliau minta ampun sama Allah. Nabi Ibrahim pernah melakukan dosa, walaupun dalam satu riwayat yang melakukan dosa itu bukan beliau, tapi lebih beliau mendoakan kepada umatnya yang masih dalam keadaan kafir, termasuk beliau mendoakan ayahnya yang masih dalam keadaan kafir. Jadi para nabi dan para rasul ini ketika dia mengucapkan istighfar bukan untuk dirinya saja, Pak, tapi juga dia mengistighfari umatnya, mengistighfari orang tuanya. Nabi Nuh mengistighfari kaumnya, mengistighfari anaknya.
Nabi mau istighfari anaknya Pak. Jadi sekali lagi, kalau kita punya anak yang agak-agak nakal, sering-sering kita istighfari. Apalagi dia udah usia 30, 40, kan kita nggak tahu anak kita punya dosa apa gitu kan. Karena yang namanya dosa tersembunyi sulit untuk dideteksi. Paling tidak ketika kita mendoakan anak itu, insya Allah perubahan terjadi Pak. Ini sudah banyak terjadi ketika kita menghadapi anak-anak yang mungkin kurang dari sisi akhlak, nakal, na'udzubillah. Sekali-kali Bapak hadirkan, Ibu hadirkan doa-doa spesial kita. Ada satu testimoni. Ya, dulu saya waktu masih ngajar anak-anak saya pernah jadi kepala sekolah. Ada anak yang kayaknya kalau sholat itu susah gitu. Disuruh sholat, ya kayaknya anak-anak kita begitu modelnya. Bukan anak ustaz aja ya. Anak kita juga semua hampir modelnya begitu. Satu ketika bapak ibunya menampakkan satu amalan, sholat di depan dia. Walaupun bapaknya sholat di masjid, pulang sholat dari masjid, selalu ayahnya, ibunya ini sholat di depan anak itu. Anak itu lagi main game, lagi main apa, setiap disuruh sholat susah. Sampai satu ketika orang tuanya berdoa, yang mungkin malam-malam, mungkin anak itu dengar atau gimana, karena orang tua ini betul-betul kepengen punya anak. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu salah satu doa yang bisa kita dawamkan ketika kita mendapatkan anak-anak kita yang sudah balik, terutama susah untuk sholat. Doakan. Subhanallah, dalam beberapa hari anak tersebut berubah. Ya, jadi sekali lagi kalau pola tarbiyah anak sebetulnya jangan banyak ngomong, jangan banyak marah, udah kasih teladan aja. Insya Allah kalau kita kasih teladan dengan hati yang ikhlas, penuh pasrah kepada Allah, ada saatnya anak itu akan berubah. Ya, di situ aja pola. Karena kalau sering dimarahin juga kitanya capek, dia makin ilfil sama kita, benar? Udah doain aja saya sama Allah. Tunjukin perkara-perkara baik di mata mereka. Dan ini konsep tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap anak. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pernah satu ketika ditegur sama Allah. Padahal Rasulullah kesalahannya cuma sedikit saja, nggak kayak kita. Kita mau banyak dosanya. Rasulullah salahnya apa Pak? Sampai diingatkan oleh Allah, abasa wa tawalla. Rasulullah pernah satu ketika bermuka masam dengan seorang yang buta matanya lewat dekat Rasulullah ketika Rasulullah sedang musyawarah dengan para sahabat. Kita lagi ngobrol serius, Rasulullah dengan sahabat lagi ngobrol serius tentang umat. Tiba-tiba datang orang buta, ya, lewat di dekat depan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah menunjukkan wajah yang tidak suka dengan orang itu. Bahasa kita, lu lagi. Kayak komik kalau ada dia begitu ya. Kalau kita mah bukan cuma sekedar buka masa, Pak, ngomong. Ya, ada punya teman rese nih. Kalau kita lagi serius-serius, bro aja ikut ngobrol, pengen tahu nguping, kesel yang begitu. Nah ini orang buta ini sebenarnya nggak sampai ke level itu. Bahkan maaf, orang buta bisa terlihat nggak wajah masamnya Rasulullah? Nggak melihat. Artinya orang buta itu nggak tersinggung sama Rasulullah. Rasulullah cuma menunjukkan nggak suka aja gitu, bahasanya ini lagi serius nih. Ini datang orang yang datang, mungkin orang buta itu yang namanya orang buta kan ya agak keselnya atau gimana, langsung diperingati sama Allah. Sampai dalam satu riwayat Rasulullah 3 hari menangis dengan sebab peristiwa bermuka masamnya beliau dengan orang buta yang nggak melihat muka beliau. Kita kalau begitu tobatnya belum ada. Kalau udah sampai level ngomongin orang di depan dia, kita bukan malah tobat, malah rasain tuh, makan tuh pencarian orang begitu. Gak kita udah kesel sama orang. Nah inilah bagian dari proses taubat yang dilakukan oleh
para nabi dan para rasul. Jadi mereka juga orang-orang yang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayat Al-Qur'an ketika orang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, kata Allah, ada beberapa hal di antaranya adalah di mana orang-orang yang melakukan dosa-dosa tersebut innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Di antara sebab-sebab orang melakukan dosa dan dia itu ada yang tidak sadar dengan dosa-dosanya, bijahalatin. Jadi ada orang melakukan dosa karena bodoh, karena dia nggak paham tentang perkara tersebut dosa atau tidak. Bahkan ada orang yang tahu bahwa itu dosa, tapi pura-pura nggak tahu. Nggak apa-apa dah, tertaubat. Masih ada waktu buat taubat. Seminggu lagi mau umroh, ya kan? Sekarang dosa, nggak apa-apa banyakin dosa nanti di sana umroh taubat. Makanya jangan heran, pernah satu peristiwa di Mekah itu kejadian sekitar tahun 2003. Waktu itu saya haji yang ketiga. Ini sebetulnya aib ya, tapi nggak apa-apa kita ceritakan. Ada seorang mukimin yang kalau musim haji itu dia selalu menjadi kolektor dam. Tahu dam? Ya kalau haji kan itu ada dam tamattu ya, menyembelih kambing. Jadi orang ini gelarnya KH, kolektor haji ya, tukang guling-guling dam. Ternyata akhir hayatnya ini sampai saya dulu diabadikan ada videonya Pak. Jadi dia meninggal dalam keadaan sakaratul maut, suaranya suara kambing. Orang sakaratul maut kan pengen suaranya lagu jalan, tapi ini suara kambing Pak, dan itu ada videonya waktu itu. Usut punya usut ternyata amalan dia sering, maaf ya, alhamdulillah, tidak menyalurkan dana dalam jamaah tersebut sesuai dengan aturannya. Artinya duit diambil, tapi kambingnya nggak dipotong. Nah ini kejadian Pak. Bapak-bapak nanti yang haji, hati-hati kalau nitip dam-dam ini kasus. Saya udah paham Pak. Dari semenjak saya jadi mahasiswa kejadian itu biasa. Tapi Allah tunjukkan saat itu ada orang yang meninggal dalam keadaan memembik. Ternyata dia kumpulin duit dam 100 orang. 100 orang dari 300 real. Kalau rupiahnya berapa sekarang? 1,5 juta. Berapa duit itu? Itu baru 100 orang. Kalau 1.000 orang. Tapi nggak dibeliin kambing sama dia. Dibeliin rumah di Indonesia. Dibangun istana. Kan orang siapa yang tahu? Kadang-kadang kan kita jamaah suka nggak paham kan? Kumpulin aja duitnya. Nggak taunya nggak dibeliin kambingnya. Dibeliin yang ini kejadian. Sehingga Allah tampakkan. Sampai ada orang yang berpikir, maaf, sekali lagi orang-orang yang mungkin di Mekah, mungkin ada sebagian mereka yang berpikir ketika mereka melakukan dosa nanti taubatnya dekat. Tinggal ke Mekah, taubat. Ya, ada orang yang berpikir seperti itu, ada Pak, ada. Bifadlil ilm, dikarenakan dia nggak paham. Nah itu tadi dalam ayat Al-Quran apa? Bijahalatin, karena bodohnya nggak paham. Apa yang membuat dia nggak paham? Apakah dia paham ketika dia melakukan dosa kemudian tiba-tiba masih dikasihkan kesempatan oleh Allah untuk bertobat? Iya, kalau dikasih kesempatan. Kalau tidak, banyak orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa. Ini yang disebut dengan bijahalatin, ketidakpahaman mereka tentang perkara dosa-dosa tersebut. Ya, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Jadi sekali lagi itu orang-orang yang melakukan dosa. Jadi seringkali kita kurang paham dengan dulu perkara dosa tersebut, maka kita terus asik dengan dosa-dosa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat taubat di dalam beberapa kitab
ya termasuk kitab Riyadhus Shalihin yang sangat masyhur itu dan hadisnya sangat masyhur. Yang pertama, seseorang harus benar-benar menyesal untuk tidak melakukan dosa-dosa. Yang kedua, mengakui. Yang ketiga, mengucapkan ya, dengan lisannya, baik itu berupa istighfar, pengampunan, ya, itu ucapkan terus dengan mendawamkan istighfar. Karena Rasulullah sendiri beristighfarnya lebih daripada 100 kali. Kemudian yang berikutnya adalah jangan berjanji untuk tidak mengulangi daripada dosa-dosa tersebut. Dan yang kelima adalah dia berusaha memperbaiki dirinya setelah dia bertobat. Di antara satu amalan yang perlu kita dawamkan, dan ini amalan dahsyat, adalah apa amalannya Pak? Kalau orang tobat istighfar. Saya yakin kita semua adalah pengamal istighfar ya, Masya Allah. Begitu dahsyatnya istighfar ini sampai ada firman Allah yang menjelaskan tentang rinci bagaimana keutamaan istighfar. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang pertama, Allah tidak akan mengadab satu kaum di mana dalam kaum tersebut masih banyak orang-orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah, walaupun ayat ini ditujukan untuk Rasulullah wa hum yastaghfirun. Artinya apa? Kalau Rasulullah masih ada, insya Allah umat aman. Tapi kita beberapa ulama menjelaskan ini adalah orang-orang yang senantiasa istighfar, maka mereka akan dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kita mengalami kondisi susah dalam terkait dengan hujan yang sudah lama nggak turun, kekeringan, maka perbanyaklah istighfar. Salah satu amalannya adalah memperbanyak istighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Bahkan tidak hanya itu saja, wa yumditkum bi amwal. Allah akan lipat gandakan harta kita yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Jadi kalau lagi susah, ya ma'isyah lagi dalam keadaan sempit, rezeki dalam keadaan sulit, amalkan sudah istighfar dalam setiap saat, dalam setiap desah nafas kita. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Bukan hanya harta saja, bahkan kita yang belum diberikan keturunan oleh Allah, dengan memperbanyak istighfar, insya Allah nanti Allah akan berikan kemudahan untuk bisa memiliki keturunan. Ini ayat Allah langsung ya, yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan istighfar. Kemudian lagi, istighfar itu menghilangkan sifat malas yang ada dalam diri kita. Malas itu biasanya nggak lepas dari dosa. Orang malas ibadah, malas melakukan kebaikan, ya karena dia nyaman dengan dosa-dosa. Maka ketika dia beristighfar, malasnya itu bisa lambat laun bisa hilang karena dia istighfar. Ya Allah ampuni saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia mohon sama Allah agar senantiasa diampuni, maka akan muncul semangat motivasi untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang terakhir, orang yang banyak mengucapkan istighfar akan diberikan sifat tawadhu. Artinya apa? Dia merasa ketika dia melakukan maksiat, ya Allah dengan dosa ini, ya, saya udah capek dengan dosanya. Ternyata dosa tidak bisa menemukan kebahagiaan. Ketika melakukan dosanya ada makin pusing, makin gelisah. Ya, dia merendah diri dia di hadapan Allah, maka muncullah semangat untuk memperbaiki diri. Makanya salah seorang Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah makalahnya beliau mengatakan, maksiatu awrasat dhillan wa ihtiqar. Seseorang yang melakukan maksiat kemudian mewariskan sifat dia merasa lemah, dia merasa hina, dia merasa banyak dosa di hadapan Allah, khairun, itu jauh-jauh lebih baik daripada minta'atin awrathat izzan wastikbar. Kata
Masih mending dah orang yang melakukan banyak maksiat, tapi dengan maksiat itu menuntun dia kepada taubat, menuntun dia untuk merendahkan diri dia bahwa ketika dia tidak melakukan maksiat, saya udah nggak sanggup ya Allah, saya nggak berdaya, saya lakukan itu nggak ada pilihan ya Allah, karena saya hidup di lingkungan yang penuh dengan maksiat. Padahal hatinya menentang untuk melakukan maksiat tersebut, khairun, jauh-jauh lebih baik daripada kita ada dalam suasana taat, dalam melakukan taat hari-hari kita dengan ibadah, tapi mewarisi kesombongan bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Ini perkara yang tak gampang. Salah satu menjaga hati orang yang sudah jadi orang soleh, hatinya perlu dijaga. Karena suatu saat setan pun mudah menggelincirkan orang yang seperti ini, Pak. Benar. Ingat kisah Barsiso, seorang pendeta Yahudi yang begitu hebat ilmunya, bisa terbang, cuma gara-gara satu ketitipan perempuan, hancur hidupnya, jadi penyembah setan terakhirnya. Jadi sekali lagi, semua yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang perlu kita banggakan. Apalagi ketaatan kita, Pak. Ya Allah, nggak seberapa, Pak. Taat kita ini adalah karunia dari Allah. Kalau suatu saat Allah cabut, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Makanya kita minta, Allahumma tsabbit qalbi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati manusia, kita selalu mengalami kondisi-kondisi naik turun. Tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, tetapkan hati kami ini senantiasa selalu bersama dengan-Mu. Ya, itu yang kita minta. Jangan sampai. Makanya tidak heran kalau ada orang yang mungkin maksiat, kemudian dia taubat, dia jauh lebih baik dari kita yang sudah mungkin hidup dengan suasana taat. Ya. Kisah ini banyak dialami oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang wanita Sufia yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 bentuk rahmat yang Allah berikan. Nah, ini salah satu doa kita minta agar senantiasa dirahmati. Bahkan kita masuk ke dalam surganya pun, surga Allah pun tidak lepas daripada rahmat Allah. Di antara 3 rahmat yang kita minta kepada Allah, dan Allah akan berikan rahmat tersebut. Yang pertama adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi terbaik dari semua masalah-masalah kita. Setiap masalah ada solusi. Tapi kita minta sama Allah agar solusinya adalah solusi yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Makanya kalau udah urusan tentang masalah, kita mesti banyak-banyak tawakal sama Allah. Sudah kita bahas waktu yang lalu bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika beliau berada dekat kobaran api. Apa sikap beliau? Beliau menolak tawaran daripada malaikat Jibril. Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah karena ini masalah besar, menyangkut hidup dan mati. Iya kan? Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah buat api itu menjadi dingin seketika. Karena Nabi Ibrahim sudah memasrahkan. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah berikan solusi yang terbaik yang tidak terpikir sama Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan rahmat berupa ampunan dari semua dosa-dosa kita. Ya. Makanya dijelaskan dalam hadis, orang tertusuk duri di jalan saja itu sudah mengampuni dosa. Jadi kalau orang banyak dikasih masalah, dikasih susah, dikasih gak nyaman, yakinkan dalam diri kita, suasana tidak enak itu akan menjadi wasilah ampunan daripada dosa-dosa kita. Jangankan hal-hal yang tadi, contoh nih, ada beberapa yang istiqomah dengan amalan puasa Senin Kamis. Ini kadang-kadang orang puasa kan tantangannya banyak gitu ya. Orang puasa itu di tengah kondisi bukan musim puasa. Ini kan yang puasa Senin Kamis kan
Masya Allah, Allah pilih gitu kan. Tapi kan tantangannya berat tuh Pak. Apalagi yang ngantor, ya kan, yang masih ketemu sama orang, kita mau silaturahmi, udah gitu disiapin makan di rumahnya, kita nggak makan nggak enak, kita makan kita puasa, gitu ya. Walaupun dalam perkara ini masih boleh Rasulullah persilahkan kita untuk berbuka, tapi kan mujahadah, ya. Tarbiyahnya sangat kuat sekali itu dalam hal menjaga puasa saja. Beda dengan kalau Ramadan kan ada suasana. Tapi kalau puasa di luar suasana itu mungkin ada yang istiqomah dengan puasa tersebut. Maka itu akan menjadi ampunan daripada dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah akan berikan rahmat dalam bentuk perbaikan dunia dan akhirat kita. Perbaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita akan kita raih dengan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah ya mungkin bisa sampaikan pernah enggak ya. Ada zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dengan kaumnya melakukan sholat minta hujan, doa minta hujan, saat itu doa Nabi Musa dan kaumnya belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa komunikasi kepada Allah, ya Allah, kenapa ini kok di lempengan yang satu ini kok susah banget hujan. Akhirnya dibocorin sama Allah, ya, karena ini kalangan Bani Israel. Wahai Musa, ada di kalangan kaum orang yang sudah 40 tahun melakukan dosa. Ini yang menjadi penyebab hujan tidak turun dari Musa. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang sudah punya dosa 40 tahun yang masih belum mengakui dosa? Ini orang yang merasa ya orang disuruh lakukan nggak mungkin mau Pak. Saat itu juga dia bertaubat. Saat itu juga karena nggak kelihatan kan, Nabi Musa juga nggak tahu siapa yang melakukan. Pokoknya adalah di pojokan gitu ya. Di pojokan dia, dia menangis Pak di situ. Walaupun orang nggak tahu, menangis dalam batin kan bisa. Sampai akhirnya kata ya sudah 40 tahun saya melakukan dosa. Engkau sudah tutupi dosa saya. Haruskah hari ini semua orang tahu dengan dosa saya? Ya Allah, begitu. Nangis ya, mengakui dosanya. Subhanallah. Saat itu Allah ampuni dosa orang lain. Diterima taubatnya Pak. Turun hujan. Jadi sekali lagi, kalau yang namanya dosa, Allah cuma melihat satu Pak, pengakuan dalam hati yang benar-benar. Walaupun nggak terucap, itu orang tadi dari kalangan Bani Israel, semua orang nggak tahu bahwa dia yang sudah melakukan dosa selama 40 tahun, Allah tutupi aibnya, Allah nggak buka. Tapi haruskah hari itu dosanya dibuka? Haruskah aibnya dibuka? Dia nggak mau Pak. Ampun siapa Allah. Akhirnya taubatnya diterima. Hujan turun. Jadi sekali lagi, ketika kita melakukan dosa, dampaknya bukan cuma buat kita. Dari kisah tadi kita ambil satu kesimpulan. Ketika kita melakukan dosa, seperti kita melobangi satu kapal besar. Betul? Jadi kalau sekarang kita bilang, biarinlah dia ngelakuin dosa. Nah, yang diajar bukan dia doang, betul? Kita kena nggak? Kena. Makanya di sini amal-amal kita punya peran. Kita semaksimal mungkin. Jangan sampai kita punya anggapan biarin dia dosa dia yang nanti dapat musibah dia. Iya. Kalau pas dosanya model nanti siapa yang dapat? Semua orang dapat. Ya. Makanya satu negeri satu kaum itu akan diadab oleh Allah kalau kita nggak peduli dengan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Saya sering sampaikan ini. Bagaimana seseorang yang ahli ibadah taat kepada Allah, Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan kaum tersebut. Malaikat protes, ya Allah, itu ada orang yang lagi ibadah, rajin ibadahnya siang dan malam. Apa kata Allah? Mulai
azabku dari rumah orang itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengkerut jidatnya, tidak pernah mau menegur orang di sekelilingnya ketika melihat kemaksiatan yang ada di kampungnya. Diam saja dia soleh untuk dirinya sendiri. Sampai seperti itu satu kisah menggambarkan bagaimana tentang kepedulian kita terhadap kemaksiatan. Yang minimal sekali dengan doa lah kita mohon, ya Allah, ini negeri udah banyak masalahnya ya Allah. Kan gitu kan? Mudah-mudahan yang masih pada maksiat diberikan pintu untuk tobatnya begitu. Paling minim sekali dengan istighfar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini rasanya sudah saya cukupkan saja ya. Karena memang pembahasannya ayatnya cukup banyak. Tadi sudah kita bahas tentang syarat-syarat taubat. Insyaallah siap amal ya. Ini bab udah tak asing lagi, kita mengulang saja supaya kita semangat terus dan optimis dengan rahmat Allah. Kita terus berusaha untuk membersihkan diri kita dengan pertaubatan. Baik, silakan Pak Jemaat yang mau bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengenai istighfar. Ya. Jadi kan kita kalau istighfar